Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada hari yang berbahagia ini, di mana kita di tengah-tengah situasi kondisi yang serba terbatas, kita tidak bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Namun saya percaya kita semua yang baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, mari kita siapkan hati kita untuk datang kepadanya. Tempat tidak membatasi kita untuk menyembah Tuhan. Biar penyembahan kita naik di hadapan Tuhan, dan itu menjadi persembahan yang terbaik di hadapan. Mari saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian saat menyembah.
kekuatan-Mu Tuhan, untuk kami bisa mengikuti ibadah ini dengan segala baik. Pertolongan yang daripada Tuhan turun atas kami semua Tuhan, sehingga kami boleh menyelenggarakan ibadah ini dengan segala baik Tuhan, seturut mau dan kehendak-Mu. Urapi kami semua Tuhan, pelayan-pelayan-Mu bahkan hamba-Mu yang akan mengambil bagian di dalam ini semua Tuhan. Berkati juga jaringan internet yang kami pakai, berkati semua yang kami gunakan saat ini Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, siaplah kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita tetap tinggal berdiri, kita nyanyikan pujian syukur kita buat Tuhan.
rencana Allah itu terhambat. Mari kita mau menjadi partnernya Tuhan dalam Dia melaksanakan rencana yang kita dalam hidup kita. Kita nyanyikan pujian ini lagi. Dia tak pernah gagal. Saya
COVID-19 bisa membatasi kami untuk berkumpul bersama-sama beribadah. Tetapi COVID-19 tidak akan bisa menghalangi Tuhan hadir di tengah-tengah perhimpunan orang yang menyeru akan nama. Kami percaya bahwa Tuhan yang hidup itu ada di tengah-tengah kami. Tuhan yang hidup itu memperhatikan kami semua jemaat-Mu, baik kami yang ada di ruangan ini maupun mereka yang ada di luar sana, mereka yang ada di rumah masing-masing dengan pergumulan yang berbeda. Hati mereka sesungguhnya Tuhan mengetahui, dan Tuhan yang hidup itu tidak menghendaki seorang pun di antara kami berduka, seorang pun di antara kami gelisah, tetapi kami bersuka cita karena Tuhan yang hidup itu menyertai kami di segala dan setiap perjalanan kami. Saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Buka hati kami, buka akal kami, dan berikan kami kekuatan untuk dapat menerima, menyimpan perkataan-Mu untuk direnungkan dan kami lakukan dalam situasi, karena firman-Mu itu relevan di setiap keadaan yang sedang terjadi di bumi ini. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus mencengkeram kami pada saat membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu itu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang boleh berada
di ruangan rumah Tuhan ini, ataupun saudara-saudara yang berada di rumah masing-masing, atau dimanapun suara kami dapat didengarkan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu tetap mengawali, memelihara hati pikiran kita, sehingga situasi yang sedang kita hadapi, dunia hadapi, tidak mempengaruhi iman kita sedetik pun. Minggu yang lalu saya sampaikan, kita harus hidup bersama dengan Kristus Yesus yang sudah bangkit itu. Karena ketika ada di bumi ini, dia terbatas hadir di dalam pertemuan dan pergumulan apapun. Tetapi sesudah dia bangkit dari antara orang mati, di dalam rumah yang terkunci rapat-rapat pun, karena murid-murid itu ketakutan dengan ancaman orang-orang Yahudi. Tetapi dengan tiba-tiba Tuhan muncul di tengah-tengah mereka dan berkata, sejahtera bagimu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, memang itulah kebahagiaan kita, itulah keuntungan kita, percaya dan mengenal Yesus Kristus yang mati memang karena dosa dan pelanggaran kita, tetapi hidup untuk mengalahkan maut bagi kita, menyediakan tempat bagi kita, mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk kita, berdoa syafaat untuk kita. Dia tahu apa yang sedang dihadapi dunia saat ini, terutama yang sedang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Tetapi untuk itu dia berdoa supaya iblis tidak mengambil keuntungan dari situasi yang paling buruk sekalipun. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mari saya mengajak kita untuk merenungkan firman Allah yang terambil di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Kita akan membaca secara bersama-sama dalam bilangan yang ketiga. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin melosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita. Dan Tuhan berharap, saya berharap ketika kita mendengar dan menyimpan perkataan itu, firman Tuhan itu memampukan kita untuk menghadapi sesuatu yang paling buruk sekalipun, serta menikmati janji-janji Tuhan yang ada untuk sekarang dan juga dalam kekekalan. Iman adalah melihat yang tidak kelihatan. Itulah tema kita berdasarkan
3 ayat yang sudah kita baca dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca menggambarkan bahwa dalam diri setiap manusia ada 2 unsur kehidupan, yaitu lahir dan batin. Manusia lahiriah semakin hari semakin lemah dan dipengaruhi oleh panca indera, sedangkan manusia batiniah semakin hari semakin diperbaharui oleh Tuhan. Mata lahiriah kita tidak mampu melihat hal-hal rohani atau yang tidak kelihatan. Atau dengan kata lain, hati adalah mata iman kita. Hati adalah pusat dari cara kerja iman kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lahiriah menunjuk kepada tubuh jasmani yang mengalami kemerosotan dan menuju kematian karena mortalitas dan kesusahan hidup, seperti yang dituangkan pada ayat yang ke-17 tadi. Batiniah menunjuk kepada roh manusia yang memiliki hidup rohani Kristus. Sekalipun tubuh kita semakin tua dan merosot, kita mengalami pembaharuan yang terus-menerus melalui pemberian hidup dan kuasa Kristus yang bangkit, yang terus berlangsung. Pengaruhnya memungkinkan pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita disesuaikan dan menjadi serupa dengan Dia dan tujuan kekalnya. Haleluya. Ayat 17 tadi berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bapak Ibu Saudara, kesukaran yang dipikul oleh orang yang tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus adalah ringan dibandingkan kelimpahan kemuliaan yang kita miliki melalui Kristus Yesus. Roma pasal 8 ayat 18 berkata, sebab aku yakin Paulus mempunyai keyakinan yang sungguh-sungguh terhadap itu, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Serupa, sewaris bersama-sama dengan kita. Penderitaan itu bisa juga salah satunya menghadapi COVID-19 yang melanda dunia saat ini. Tetapi jika kita memiliki kesetiaan kepada Dia, maka kemuliaan telah menanti kita, warisan yang kekal menanti kita, serupa dengan Dia dan bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya yang kekal. Karena itu, janganlah seorang pun tawar hati dalam menghadapi situasi sekarang ini. Jangan sampai ada seorang menjadi lemah imannya. Jangan sampai ada seorang membatasi ibadahnya, doanya, karena peristiwa yang sedang melanda dunia, termasuk Indonesia dan juga kota kita Nunukan ini. Maksudnya, saudara-saudara, semua penderitaan kita zaman ini, diantaranya mungkin penyakit, kesengsaraan, kekecewaan,
kemiskinan, penganiayaan, kesedihan, dan kesusahan dalam berbagai bentuknya harus dianggap sebagai tidak berarti dibandingkan dengan berkat, hak istimewa, dan kemuliaan yang akan dianugerahkan kepada orang percaya yang setia pada zaman yang akan datang. Itulah sebabnya kita harus memiliki iman yang dapat melihat hal-hal yang tidak kelihatan, hal-hal yang bersifat kekal, hal-hal yang mulia, yang luar biasa, yang memang disediakan Tuhan untuk kita semua yang setia. Apabila kita mencapai warisan surgawi kita, maka kita akan mengatakan bahwa kesengsaraan yang paling berat pun tidak berarti dibandingkan dengan kemuliaan yang kekal. Apapun namanya penderitaan, itu hanya sementara. Kecuali di neraka karena tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab itu kita tidak boleh hilang pengharapan atau melepaskan iman kita sewaktu kita menghadapi berbagai masalah. Ayat 16 tadi berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, ada 3 hal yang ingin kita bahas bersama-sama dalam kesempatan ini sehubungan dengan tema kita, iman melihat perkara-perkara yang tiada kelihatan. Yang pertama, tubuh kita memiliki 2 mata yang mampu melihat. Mata jasmani mampu melihat, tapi terbatas karena merosot setiap hari. Tenaga merosot, daya ingat merosot, penampilan merosot, kekayaan dan ketenaran manusia semakin hari semakin merosot. Itu fakta. Mazmur 49 ayat 17 sampai 21. Di sana firman Tuhan antara lain berkata, janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta. Kemuliaannya tidak akan turun mengikutinya, sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Ayat 21. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, garis bawah. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian tentang iman, tentang Tuhan, tentang kebenaran, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Saya kira kita mudah memahami, ya. Seandainya hewan itu, tedong mungkin, babi mungkin, anjing mungkin, tahu kalau dia dikasih makan, dirawat, nanti sudah besar, dipotong, selesai, pasti dia tidak mau makan. Kalau nanti kalau aku sudah besar, sudah gemuk, dipotong, habis, selesai sudah. Ya.
Tapi dia tidak punya pengertian. Kasih makan, kasih minum, puas dia. Selesai nanti kau sudah dipotong atau mati percuma. Demikian diumpamakan manusia yang tidak punya pengertian tentang kehidupan ini, tentang Tuhan, tentang kekekalan, tentang kemuliaan. Hanya bangga dengan yang sementara ini. Tuhan mengatakan itu disamakan keadaannya dengan seekor hewan. Dijauhkanlah kita seperti kita ciptaan Tuhan. Diciptakan segambar atau serupa dengan Dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mata iman mampu melihat yang tidak kelihatan karena diperbaharui setiap hari. Ya. Itu salah satu keuntungan kita memberi waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Membaca firman-Nya, merenungkannya, menggali lagi. Maka kehidupan kita, mata rohani kita diperbaharui, diperkuat, diperkokoh. Supaya akhirnya nanti sama serupa dengan Dia. Haleluya. 1 Yohanes 3 ayat 2 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi, perhatikan, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ini iman kita harus mampu melihat ini sekarang ini. Kalau tidak, kita akan hancur, tawar hati, putus asa dengan situasi yang semakin hari kelihatannya semakin memburuk. Tapi sebenarnya jauh-jauh sebelum lahir, malaikat itu sudah mengatakan yang lahir itu nanti namanya Immanuel, yang artinya Allah beserta dan bersama dengan kita. Yang lahir itu namanya disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Apalagi yang kurang? Kita harus bahagia mengenal, mempunyai Tuhan seperti Dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita diperbarui melalui ibadah kita. Saya katakan di awal, kita tidak bisa melaksanakan ibadah secara bersama-sama, baik ibadah keluarga, ibadah pemuda, ibadah PW, ibadah kaum pria, ibadah raya. Saya bilang COVID-19 memberi pelajaran yang berharga bagi kita. Yang pertama, supaya kita belajar membenahi diri. Kalau dunia katakan bersih diri, kita katakan membenahi diri. COVID-19 ini mengajarkan sesuatu supaya setiap kepala keluarga atau orang yang dituakan di tengah-tengah keluarga itu bertanggung jawab untuk membimbing, membina rumah tangga mereka secara rohani. COVID-19 itu mengajarkan kepada kita, dunia mengatakan menjaga jarak, tapi kita secara rohani bisa memilah-milah apa yang benar, yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang harus kita junjung tinggi dalam kehidupan, dan yang lain kita jauhkan. Masih banyak lagi kalau saya pelajari pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dalam situasi COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, karena itu belajarlah melakukan ibadah di rumah masing-masing. Sebelum tidur mungkin, atau hari-hari yang sudah kita tentukan seharusnya kita beribadah, mari kita pergunakan. Sebab Tuhan berkata, 2-3 orang berhimpun bersama-sama,
Aku ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Kita diperbarui melalui doa kita. Karena itu jangan pernah lalai berdoa. Ya, jangan pernah lalai berdoa. Saya bersyukur kepada Tuhan. Dalam kondisi saya yang tidak begitu sehat sekarang ini, saya masih berusaha untuk bisa duduk setiap hari di rumah Tuhan ini, menemui jemaat Tuhan di dalam doa. Berdoa buat banyak hal yang bisa saya ingat dan saya ucapkan kepada Tuhan. Kita punya kewajiban untuk meminta, tetapi keputusannya adalah kepada Tuhan. Ya. Saya bilang sama Tuhan, saya berkenan kepadamu, COVID-19 ini berhenti di bulan April ini. Cukup sudah korban di dunia ini dan juga di Indonesia. Kalau Tuhan izinkan, kita punya kewajiban untuk meminta. Kita meminta dengan iman. Jika Tuhan berkenan, itu perkara yang ringan bagi Tuhan untuk melalukan semuanya itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sehingga Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang benar, yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Doa itu sungguh akibatnya luar biasa. Berserulah kepadaku. Ada situasi yang sedang dihadapi oleh Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, tetapi Tuhan memberikan jalan keluarnya. Dia bilang, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Ini luar biasa. Tuhan menjanjikan akan mendengar, akan menjawab, akan memberitahukan. Manusia bisa mengalami kesulitan, hilang akal, tapi Tuhan kita, saya katakan di awal tadi, Dia Allah perkasa, Dia Allah penasehat ajaib, Dia Bapa yang kekal, Dia Raja damai. Dialah segala-galanya yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi Yesus tidak ada tempatnya untuk membaringkan kepalanya. 24 jam dalam sehari Dia siap memperhatikan. Alkitab mengatakan matanya menjelajah ke seluruh bumi untuk melihat, untuk mendapatkan siapa yang sungguh-sungguh mencari Dia dan mengasihi Dia untuk melimpahkan kuasanya kepada mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, itu yang pertama. Tuhan, tubuh kita memiliki dua mata yang mampu melihat, tapi berbeda satu dengan yang lain. Yang kedua, apa yang kita lihat kita miliki. Salah satu rahasia keberhasilan kehidupan orang Kristen adalah kemampuan melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Ya. Apa ini cuma sekedar menghibur? Tidak. Itu yang dinyatakan Tuhan kepada Abraham. Dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya keturunan. Ya. Tuhan mengajar Abraham untuk melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Maka dia dibawa keluar. Ya. Untuk mendapatkan satu anak aja sudah berjuang mati-matian. Tapi Tuhan bilang sama dia, dibawa keluar dari rumah. Coba kau lihat. Coba kau hitung bintang itu.
Lalu dia berfirman, demikianlah keturunanmu kalau engkau bisa meminta. Apa yang dikatakan Tuhan? Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu padanya sebagai kebenaran. Apa yang dikatakan Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan, diterima baik, diimani baik oleh Abraham. Makanya Bapak dijuluki Bapak orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam, itu juga yang diperbuat oleh para pahlawan iman. Kalau Anda membaca pada pasal 11 kitab Ibrani, jika kita ingin mendapatkan apa yang kita dambakan, apa yang kita inginkan, dan yang kita cita-citakan, maka kita harus mampu melihat apa yang tidak kelihatan dengan mata iman kita. Tidak salah kita bercita-cita, tidak salah kita bermimpi, tidak salah kita berangan-angan. Tetapi mari kita lihat apa yang kita dambakan itu dengan iman, maka itu akan menjadi kenyataan. Tuhan bilang sama Abraham, maka percayaannya itu diperhitungkan kepadanya menjadi sebuah kebenaran. Haleluya. Firman Allah tidak pernah berubah. Firman Allah tidak pernah mati, saudara-saudara. Tidak relevan dalam situasi pun yang sedang dihadapi. Apa yang tidak terlihat tersimpan dalam kuasa Allah. Apa yang tidak terlihat tersimpan dalam janji-janjinya. Itu dibuktikan kepada Yusuf. Ya. Bagaimana Yusuf ketika bermimpi dan semua padi itu ya, gemalan padi semua menunduk kepada Yusuf. Ketika berita itu mimpinya itu disampaikan, saudaranya marah. Masa kami yang tua mau tunduk kepadamu? Mimpi itu disampaikan kepada orang tua, masa saya sebagai orang tua tunduk kepadamu? Tapi Yusuf melihat itu dengan iman. Nah, karena kebencian, ia dibuang ke sumur. Menderita bukan? Ia dijual ke orang Midian. Ia difitnah. Tetapi tidak ada catatan Alkitab Yusuf menggerutu, Yusuf menyalahkan Tuhan atas semua kejadian yang berlaku atas diri. Dan ternyata Tuhan membuat dia berhasil. Akhirnya pasal 41 dari kitab Kejadian mencatat bahwa dia diangkat menjadi orang yang kedua di kerajaan Mesir. Hanya cincin inilah yang menjadi kelebihanku, kata Firaun. Semua aku percayakan kepada Yusuf. Dia dielu-elukan di atas bukit. Dia mampu melihat itu dengan iman. Apakah itu cuma untuk Yusuf saja? Tidak berlaku buat kita? Tidak. Tuhan bilang, kepercayaan Abraham itu diperhitungkan menjadi sebuah kebenaran. Ya. Ada lagi Yosua. Bagaimana dia berkenan menempati tanah perjanjian itu. Musa yang sudah katakanlah sudah 3/4 perjalanan membawa bangsa Israel tidak diperkenankan masuk ke sana. Tapi Yosua, ya. Ada lagi Daniel, itu, yang kemudian diangkat menjadi menteri. Ada lagi temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada lagi Paulus. Banyak contoh di dalam Alkitab. Mereka melihat dengan iman. Makanya Paulus mengatakan
Ya, Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Apa yang kelihatan sekarang itu sementara, tetapi yang tidak kelihatan, tapi dilihat dengan iman, itu perkara yang ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu hal yang kedua. Apa yang kita lihat itu kita miliki. Ya. Ini penting dalam menjalani kehidupan ini sebagai orang percaya. Mari pakai mata iman untuk meraih sukses, meraih janji Tuhan. Saya katakan tadi, tersimpan dalam kuasa Allah, tersimpan dalam janji-janji Allah. Haleluya. Yang ketiga, 2 hambatan terbesar yang membuat kita tidak dapat melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Hambatan ini harus kita ketahui supaya kita bisa mengelakkannya. Ya. Yang pertama, di dalam diri kita, perasaan. Perasaan lebih terpengaruh pada panca indera dan pengalaman masa lalu. Ya. Tadi saya katakan, Paulus menulis, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Iman tidak berpusat pada perasaan, tetapi pada firman Allah. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu akan timbul. Iman yang mampu melihat perkara-perkara yang tidak kelihatan tapi kekal. Yang tersimpan dalam kuasa Allah, yang tersimpan dalam firman Allah, dalam janji-janji Allah. Nah, bagaimana kalau kita membatasi diri untuk mendengarkan firman Allah? Bagaimana iman kita bisa timbul? Bagaimana iman kita bisa kuat? Bagaimana iman kita meraih perkara-perkara yang kekal, yang indah, yang tersedia saat ini? Kita harus merubah paradigma kita yang lama. Tidak rugi kalau kita memberi waktu kita untuk mendengarkan firman Allah. Janji Tuhan mengatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Contoh, Sakeus mendengar tentang Yesus. Imannya timbul, ya, dan keinginannya timbul untuk mengenal Yesus. Dan kemudian ia diselamatkan. Ya, dari mendengar timbul keinginan untuk mengenal siapa sebenarnya Yesus itu. Itu dibuktikan. Seorang pejabat naik di atas pohon supaya bisa melihat Yesus kayak apa sebenarnya. Tapi ketika ada di sana dan Tuhan melihat dia punya iman, dia punya keinginan, Yesus mengatakan, Sakeus turun, aku ingin menumpang di dalam rumah. Luar biasa, saudara. Sehingga orang banyak jadi cemburu. Orang pemungut cukai, Yesus bersedia tinggal di rumahnya, seterusnya. Tapi yang mempengaruhi Yesus adalah iman yang sudah ada di dalam hatinya. Contoh itu yang pertama. Contoh kedua, masih kita lihat perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Ya sudah lelah, hartanya sudah habis untuk mencari pengobatan sana sini. Tapi Alkitab mengatakan keadaannya semakin memburuk. Tapi ketika dia mendengar tentang Yesus, timbul imannya. Sampai dia berkata, asal aku menjamah ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Begitu tangannya menyentuh jubah Yesus, maka
lelehan darahnya itu berhenti. Dan Yesus merasa, sampai dia berkata, siapa yang menjamah aku? Siapa yang memeluk aku? Muridnya boleh berkata, masih bertanyakah Yesus, begitu banyaknya orang, mungkin ada yang memeluk kakinya, tapi tidak mendapat sesuatu apa-apa. Tapi perempuan itu menyentuh ujung jubahnya. Karena di dalam iman, itu yang saya bilang tadi, iman yang mampu melihat yang tidak kelihatan. Maka pendarahnya berhenti dan Tuhan menyelamatkan dia. Haleluya. Bapak ibu saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Halangan yang pertama itulah perasaan. Ya, seringkali kita terhalang untuk melihat perbuatan-perbuatan Allah dengan perasaan kita. Ya, kita harus tinggalkan itu. Yang kedua, logika atau akal. Iman tidak bertentangan dengan akal. Ya, sekali lagi, iman tidak bertentangan dengan akal, tetapi melampaui akal. Ya. Melampaui akal, tidak bertentangan, tetapi melampaui akal. Coba kita baca sebentar. Efesus pasal yang ketiga ayat 18-19. Efesus pasal 3 ayat 18-19. Aku berdoa, ini Paulus, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Ya, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Ya. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Luar biasa. Dan ini doa saya sebagai gembala sidang untuk jemaat Tuhan di tempat ini, supaya mereka, supaya semua kita dapat mengenal, sekalipun itu di luar jangkauan akal kita, ya, melampaui akal kita, tapi itu disediakan Allah bagi kita. Haleluya. Iman tidak dibatasi oleh batasan-batasan logika, karena iman berpusat pada kuasa Allah tanpa batas. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Seringkali dua berkat yang saya sampaikan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Logika tidak bertentangan, tapi melampaui. Ya. Ini yang harus kita butuhkan. Kita tidak cukup memiliki logika akal, tapi kita memiliki damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu dalam menjalani, termasuk menghadapi situasi sekarang virus corona. Karena itu mari perkuat, pertahankan imanmu untuk mampu melihat yang tersedia dengan kuasa dan di dalam janji-janji Allah. Ikuti himbauan aturan pemerintah dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi di atas semuanya itu, dekatkan diri dengan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Renungkan firman-Nya. Maka ia akan melaksanakan apa yang ia janjikan terhadap umatnya, mulai dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, bahkan sampai dunia ini kiamat. Itulah firman Allah yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam menjalani kehidupan ke depan. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu dan apa yang selanjutnya.
bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk pagi hari ini, untuk anugerah-Mu yang masih Kau berikan kepada kami, untuk rahmat-Mu yang senantiasa Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pagi hari yang masih Kau berikan kepada kami. Perkenan-Mu mengizinkan kami menikmati lagi hari ini Tuhan. Itu merupakan sebuah anugerah yang perlu kami terus syukuri dalam kehidupan kami. Karena kami menyadari Tuhan, kami penuh dengan keterbatasan, kami penuh dengan kekurangan dan ketidakmampuan dalam menjalani kehidupan kami. Suatu saat tubuh ini akan mengalami kelemahan Tuhan. Tapi kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, Engkau masih memperkenankan kami ada di hari ini. Engkau masih mengizinkan kami ada di tempat ini beribadah kepada Tuhan. Walaupun Tuhan Engkau izinkan kami dibatasi oleh keadaan waktu dan juga tempat Tuhan. Tapi kami percaya satu hal, bahwa Engkau Allah kami yang luar biasa, yang melihat dari tempat ketinggian-Mu setiap umat-Mu yang sudah melihat dan sudah mendengar. Kami percaya Engkau mengenal dan pergumulan setiap pribadi-pribadi kami semua. Kami percaya ini merupakan jawaban dalam kehidupan kami. Ini merupakan jawaban bagi umat-Mu yang ada saat ini Tuhan. Kami butuh iman untuk melihat sesuatu yang tidak kelihatan secara jasmani kami Tuhan. Karena kami melihat kami butuh iman yang kuat, kami butuh iman yang teguh dalam menjalani kehidupan kami. Karena kami melihat faktanya bisa keluar dari apa yang kami pikirkan Tuhan. Karena itu Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan, kami mohon kepada Engkau ya Allah kami yang luar biasa. Kokohkan iman kami, kuatkan iman kami, teguhkan iman kami Tuhan. Melalui membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, mendengar firman-Mu, itulah yang akan memberi kami kekuatan dalam menjalani kehidupan kami semua. Terima kasih dan terpujilah nama Bapa di surga. Buka mata rohani kami, buka mata hati rohani kami untuk melihat karya Tuhan yang akan terus dinyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih dan terpujilah nama Bapa di surga. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami yang di rumah ini, umat-Mu yang di rumah, kami semua sama mengalami lawatan Tuhan. Kami semua sama mengalami jamahan Tuhan. Kami semua sama mengalami berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Ini yang akan memampukan kami dalam menjalani kami esok dan seterusnya Tuhan. Terima kasih, pegang tangan kami Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Dan ajar kami senantiasa berseru kepada Tuhan. Dan kami percaya ketika kami berseru kepada Tuhan, Engkau dengan senang hati mendengarkan setiap seruan hati kami. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat pada kami pada pagi hari ini. Doa kami sebagai umat dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah pengurapan Allah yang baru terus Engkau berikan kepadanya Tuhan. Anggur baru Engkau berikan terus dalam kehidupannya Tuhan. Sehingga dengan penuh semangat, penuh sukacita, terus boleh membawa kami, melayani kami umat-Mu Tuhan. Terus mengalami pertumbuhan di dalam Engkau Tuhan. Berkati ini ke rumah tangga mereka. Berkati kehidupan kesehatan mereka dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya kuasa dari Yesus oleh bilur-bilur-Mu Tuhan akan terus menyempurnakan kesembuhan bagi kedua hamba-Mu. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dari tempat yang kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang di rumah dimanapun berada, mereka dalam keadaan yang sakit Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang menjaga dan memulihkan dan menyehatkan umat-Mu Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan teguhkan hati mereka Tuhan. Sehingga dalam menjalani waktu yang Tuhan izinkan kami, situasi yang Tuhan izinkan terjadi, kami tetap kuat di dalam Engkau. Karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kehidupan kami. Berkati umat-Mu semua dalam usaha mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, pendidikan umat-Mu Tuhan. Engkau yang membuat mereka berhasil di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih dan terpujilah nama Bapa di surga. Dari tempat ini kami bersama menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami tetap percaya bahwa mujizat masih ada. Kuasa tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menghalaukan badai ini Tuhan. Kami akan mengalami ketenangan Tuhan. Kami akan mengalami pemulihan di bangsa ini Tuhan. Sehingga kami boleh kembali lagi bekerja, berusaha, beribadah, sekolah dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Kami terus menyerahkan pemerintahan kami. Karuniakan terus ya Tuhan hikmat akal budi kepada mereka dalam mengatasi persoalan ini Tuhan. Para dokter, para medis, perawat dan semuanya Tuhan yang mengambil bagian Engkau yang memberkati mereka semua.
Terima kasih buat saudara-saudara kami yang mengalami dampak dari COVID ini. Tuhan berikan mereka kekuatan. Engkau yang mencukupkan segala keperluan kebutuhan mereka. Pakai orang-orang yang Kau gerakkan hati mereka untuk menjadi saluran berkat bagi mereka, Tuhan. Sehingga di tengah-tengah kondisi yang seperti mereka tetap merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka, khususnya bagi anak-anak Tuhan. Kami percaya ada pembelaan yang luar biasa ketika kami terus berserah berharap kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih dan terpuji nama-Mu, Tuhan. Berkati kota kami Nunukan, Tuhan. Kami menyerahkan pemerintahan kami ke dalam tangan Tuhan. Di suasana yang seperti ini, kalau kami belum mendengar Tuhan meningkatnya pasien positif di tempat itu, Tuhan, kami percaya kuasa tidak pernah berubah. Dari tempat ini kami berdoa menyerahkan semua 30 orang pasien dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau yang menjamah mereka dengan kuasa darah-Mu, jamah mereka, jamah pulihkan mereka dalam nama Yesus, Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati para dokter yang menangani, berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Lindungi pagari mereka, lindungi keluarga besar mereka, Tuhan. Mereka aman dalam perlindungan-Mu, Tuhan. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Ini yang menjadi doa ucapan syukur kami. Kami sungguh bahagia bangga memiliki Allah yang besar seperti Engkau, Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan kebesaran-Mu, kedahsyatan-Mu, kehebatanmu dinyatakan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah jadi sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Kalau sempat kami akan memberikan persembahan, mari terus Tuhan tilik hati kami. Ajak kami terus memberi dengan sukacita. Karena kami percaya ada berkat yang melimpah ketika kami memberi dengan sukacita. Berkati usaha kami, berkati pekerjaan, berkati kehidupan kami semua. Dan kami percaya melalui semua itu nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami, Tuhan, sempurnakan. Ampuni segala dosa dan salah kami. Bagi-Mu hormat kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, kita akan persiapkan sembahan kita. Doa yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Yang berkat anak cucu.
dalam ruang pengumuman. Walaupun kita di rumah saja, kita tetap mengadakan ibadah keluarga setiap hari Selasa dan hari Kamis tepat pukul 19 pukul 19 atau jam 7 malam sampai selesai. Kemudian seluruh jemaat tetap melaksanakan himbauan dari pemerintah untuk pembatasan sosial, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap di rumah saja. Biarlah kita semua tetap di dalam kekuatan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, tetap semangat, tetap sukacita dalam beribadah kepada Tuhan. Biar itu semua boleh memampukan kita untuk melewati situasi yang kurang menyenangkan ini. Baik, kita tetap dukung di dalam doa buat seluruh para pemimpin yang ada di bangsa ini. Kiranya mereka diberikan kesehatan, diberikan hikmat, hati yang bijaksana untuk bisa mengambil langkah-langkah yang tepat dalam percepatan penanganan COVID-19. Dan kita juga boleh mendengar updatean sampai kemarin saya baca itu ada sekitar 8 ribuan yang terinfeksi di Indonesia, dan yang meninggal itu ada sekitar 700-an, dan puji Tuhan yang sembuh sudah melampaui sekitar 1000-an. Jadi kita tetap dukung dalam doa, ya. Doa berantai yang kita adakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat yang disertai dengan doa puasa, kita tetap dukung di dalam doa untuk masalah yang melanda ini, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia, di permukaan bumi ini. Kita tidak bisa berbuat apa-apa saat ini, tetapi kita bisa berdoa. Kita bisa berdoa karena kuasa doa itu sungguh luar biasa. Biar kita tetap berdoa di rumah masing-masing supaya Tuhan membalikkan keadaan, dan kita besok akan mendengar ada banyak kesembuhan di mana-mana. Kita tetap dukung juga di dalam doa buat para petugas dokter, para medis, dan juga peralatan-peralatan dipakai. Mereka yang berada di garda terdepan, Tuhan lindungi mereka. Tuhan berkati setiap pekerjaan mereka, tugas-tugas mereka. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sekali lagi kita bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita untuk mengangkat hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengembalikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh
kami Tuhan dapat berkumpul untuk beribadah kepada-Mu. Baik kami yang ada di ruangan rumah Tuhan ini maupun jemaat-Mu yang berkumpul di rumah masing-masing. Kami tahu isi hati Tuhan sudah disampaikan. Berkat Tuhan sudah tersedia dan sedang disalurkan bagi setiap umat-Mu, karena Engkau yang berjanji itu setia, berkuasa untuk menepatinya. Sekali lagi kami mohon, berikanlah kami kesukaan untuk beribadah kepada-Mu. Berikanlah kami kerinduan untuk bersekutu, berdoa kepada-Mu, sehingga kami semua memiliki iman yang mampu melihat janji-janji Allah yang kekal, yang berkaitan dengan kehidupan sekarang dan kehidupan di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, dalam situasi dunia yang mencekam karena virus corona, tetapi kami tahu Tuhan Maha Kasih, Maha Kuasa. Kasihanilah bangsa-bangsa di bumi ini. Kasihanilah bangsa kami Indonesia. Jika berkenan kepada-Mu Tuhan, hentikan dan halaukanlah virus corona ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami semua boleh kembali dapat beribadah, dapat bekerja, dapat melanjutkan pendidikan dan melayani Tuhan sebagaimana harus. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Secara khusus kami menyerahkan jemaat-Mu GPSI Maranatha 1 Nunukan. Tuhan, kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa, Tuhan, berkat dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun atas mereka dan menjadi bahagian mereka dari hari ke hari, sebab Engkau adalah Tuhan yang hidup, pemegang kuasa di surga maupun di bumi. Sempurnakanlah ibadah kami seturut dengan kehendak-Mu, dan izinkan hamba-Mu berdoa memohon berkat-Mu atas seluruh umat. Berkatilah umat-Mu dengan limpah. Perluaslah daerah kami, di antaranya pekerjaan, usaha, pendidikan, dan juga pelayanan kami. Sertai, lindungi, jauhkan dari mara bahaya dan celaka, dan kesehatan, kekuatan, perlindungan kami dambakan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Akhirnya saudara-saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Maka Allah damai sejahtera itu memberkati dan memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, serta mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepada-Nya, dalam bimbingan dan pertolongan Roh-Nya yang kudus hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.